Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Shalom saudara, kita sedang hidup pada zaman dengan kebutuhan yang beragam, persaingan yang ketat, dan teknologi yang berkembang begitu cepat, sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Akses informasi yang mudah ini akan menawarkan pilihan dan pemikiran yang beragam, baik nilai, prinsip, dan budaya yang mempengaruhi orientasi dan perilaku seseorang. Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai world or God-oriented culture, atau budaya yang berorientasi kepada dunia atau Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita mengetahui bahwa kita harus memiliki budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Budaya di sini artinya kebiasaan, perilaku, atau pola hidup yang berstandar kepada kebenaran firman Tuhan. Namun, tantangan untuk mewujudkan perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan tidaklah mudah. Sebagai contoh, budaya dunia memiliki standar-standar tersendiri untuk menilai apakah seseorang dapat diterima dalam komunitas mereka. Penilaian tersebut bisa berdasarkan penampilan, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, dan sebagainya. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa salah satu budaya dunia hanya mementingkan atau memfokuskan pada apa yang tampak di luar, dan hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja hal ini perlu kita antisipasi, sehingga sebagai anak Tuhan, kita dapat memiliki perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan tidak terjebak dalam budaya yang berorientasi pada dunia. Mari kita bahas 3 budaya yang harus diresponi dengan standar kebenaran firman Tuhan. Pertama, budaya FOMO, Fear of Missing Out. Budaya atau perilaku FOMO adalah perilaku akibat rasa takut karena merasa tertinggal ketika tidak mengikuti sesuatu atau aktivitas terbaru, seperti berita atau tren yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, beberapa anak muda rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menghadiri konser, hanya karena mengikuti tren, sekalipun tidak benar-benar mengidolakan artis dalam konser tersebut. Bagi generasi senior, sikap FOMO dapat berakibat pada cepatnya penyebaran hoaks, karena kurangnya literasi dan budaya menguji sebelum melakukan sharing konten di grup keluarga, demi dianggap paling up to date dalam lingkungan keluarga. Contoh tadi menunjukkan bahwa dunia menggiring manusia untuk mengejar pengakuan ngetren dari komunitasnya, untuk memenuhi kepuasan diri akan rasa takut tertinggal dari orang lain. Tentu hal ini tidak sesuai firman Tuhan, sebab dapat mengarahkan kita kepada rasa tidak puas diri, dengki, dan memicu sikap sombong bila telah memenuhi tren tersebut. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri dapat menjadi awal mula kekacauan dan memicu perbuatan jahat. Firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Sebuah budaya yang God-oriented akan membuat kita bersyukur dan berkata cukup, walau kita tidak mengikuti apa yang sedang dikerjakan orang lain karena tren. Kedua, budaya cinta uang. Manusia saat ini mudah mengukur kesuksesan orang lain dengan standar seberapa banyak harta yang dimiliki. Bahkan pertemanan dan hubungan antar manusia bisa menjadi sekedar hubungan transaksional yang didasarkan pada seberapa besar cuan atau benefit yang didapat jika berelasi dengan seseorang. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1-2 bahwa di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang, sehingga dunia menjadikan uang sebagai ukuran dalam budayanya. Akibatnya, kecintaan akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Manusia rela menjegalkan kerja demi uang, keluarga tidak rukun karena perebutan harta warisan, melakukan judi online hingga terjerat pinjol, atau tertipu investasi bodong demi mendapatkan uang yang banyak. Yesus pun mengajak kita untuk berjaga-jaga dan waspada akan cinta uang. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari hartanya, sekalipun harta itu berlimpah jumlahnya. Salah satu penawar atau pencegah sikap cinta uang adalah karakter yang rela memberi. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah pengelola dan segala berkat yang Tuhan titipkan tidak dihabiskan untuk diri kita sendiri. Gaya hidup yang God-oriented akan menyadari bahwa berbagi dan memberi adalah suatu budaya kerajaan Allah yang tidak akan membuat orang percaya kekurangan. Justru, sikap murah hati menunjukkan bahwa orang percaya terpanggil untuk bangkit dan menjadi terang serta saluran berkat bagi dunia. Yang ketiga, budaya kompromi akan dosa seksual.
Era saat ini juga dimarahkan dengan anggapan bahwa kebenaran dapat berlaku relatif tergantung kondisi, situasi, budaya, dan pengalaman yang dilalui seseorang. Sehingga standar kebenaran antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Budaya ini berpotensi untuk menimbulkan sikap berkompromi untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa seksual. Sebagai contoh, fenomena friends with benefit, yaitu hubungan pertemanan berdasarkan manfaat yang biasanya diwarnai dengan aktivitas hubungan intim layaknya suami istri. Fakta tersebut jelas menggerogoti nilai kebenaran dan kekudusan dalam berelasi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 jelas mengatakan bahwa kita perlu menjaga kekudusan sebab Allah kita kudus. Budaya yang God-oriented khususnya pada kalangan generasi Yeremia akan terus menjunjung prinsip kekudusan. Sekalipun harus melawan arus di dalam pergaulan. Anak-anak muda yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan kompromi kepada dosa. Budaya inilah yang akan membentuk generasi Yeremia menjadi teladan bagi generasi muda yang lain. Dan akhirnya bergerak untuk memenangkan jiwa yang terhilang dalam budaya yang world oriented. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita diajak untuk memiliki budaya yang God oriented. Yaitu menjadi orang percaya yang memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, tidak cinta uang dan bergantung penuh kepada Allah, serta setia menjaga kekudusan dengan tidak berkompromi terhadap dosa seksual. Budaya seperti ini akan melawan arus yang world oriented, yang mungkin akan terasa sulit bagi kita. Namun, kesetiaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam mengiring Yesus akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang kuat dan militan. Mari terus bangkit dan menjadi teranglah agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah raya yang ketiga di siang hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di tempat ini. Shalom. Shalom. Saya ingin rindu melihat tangan-tangan yang siap beribadah. Shalom. Shalom. Ayo berikan tepuk tangan dong yang paling meriah dulu bagi Tuhan Yesus yang ajaib. Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita mau memulai ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Dia, kita mau mengagungkan Dia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita mau berkata, Kau Allah yang kudus,
yang paling meriah bagi Tuhan. Bagimu lah Tuhan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Bagimu Tuhan segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai. Maka setiap kita yang siap bersorak-sorai kita sama-sama berkata amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saudara, lihat kanan kiri saudara. Kasih salam, bilang sama mereka, Tuhan Yesus mengasihimu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Katakan dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Sama-sama katakan, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ayo sama-sama kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Allah kami yang luar biasa. Sekali lagi katakan pujian ini kepada Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Come on. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap. Saya mau mengajak kita untuk mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Sama-sama katakan, ku puji Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam hidup ini ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ayo sekali lagi saudara, kita mau sama-sama katakan, ku puji Kau Tuhan. Haleluya. Dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Dalam hidup ini ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Haleluya. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yang percaya Tuhan kita ajaib, katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Ayo sama-sama kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah
luar biasa. Allah kami yang ajaib. Haleluya. Oh Yesus. Bersama-sama kita mau katakan pujian ini kepada Dia, saudara. Terima kasih Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama katakan pujian ini. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Engkau, Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Laku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas. Ayo sama-sama angkat tangan saudara, katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Saudara percaya kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Saya mau sama-sama kita sama-sama bertepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan, saudara. Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Hanya Yesus yang layak untuk dimuliakan Tuhan. Dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan saudara. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin saudara. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang pertama. Untuk itu persiapkan persembahan saudara.
Nanti kita akan masuk dalam doa dan persembahan, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk setiap berkat yang telah Kau berikan selama ini untuk kami, yang tiada henti-hentinya Kau terus berikan untuk kami ya Bapa. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang juga tiada henti-hentinya Kau berkati kami ya Bapa. Sebentar kami akan menerima firman-Mu, kiranya Bapa berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, pakai ia sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan sebentar juga kami akan mengisikan sebagian dari berkat yang telah kami terima dari-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan kiranya persembahan kami ini bisa menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami semua mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari jadikan pujian doa kita kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari sekali lagi kita mau berkata kepada Dia. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya
cinta Kau. Mari kita mau bermazmur bagi Dia. Oh, ya ralaba ya ralabo. Ya ralaba. Yesus Tuhan, karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Oh ralaba ya ralaba 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 ya ralaba sadar ralabo ya ralaba 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 ralaba. Kita ralaba 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 ya ralaba takar ralabo. Sia ralaba 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 ralaba. Iya ralaba ya ralaba sadar ralabo. Iya Tuhan. Kita ralaba 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 sadar ralaba ba 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 ba. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ira laba ralaba 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 ya ralaba ba 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 sadar ralaba. Kita ralaba 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 takar ralabo. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Dia, saudara. Kita mau sama-sama katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan segenap hati kami mau berkata kepada-Mu Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita sembah, mari kita puji namanya. Kami sembah Kau ya Tuhan. Haleluya. Mari agungkan Dia, saudara. Mari puji Dia, saudara. Mari tinggikan nama di atas segala nama, di nama Yesus Tuhan. Ya
kami agungkan nama-Mu Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, hari-hari di dalam hadirat-Mu ya Angkat tangan saudara kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Dia, sama-sama katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Mari umat Tuhan saja katakan, umat Tuhan saja katakan, Dia sanggup, oh, Dia. Mari bersama-sama saudara, bersama-sama katakan, oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara, sambil kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan, katakan, Dia sanggup. Saya mau undang hambanya Bapak Pendeta Kiki Jayadi untuk menyampaikan firman Tuhan bagi umat Tuhan. Perkara yang besar, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup
sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Engkau sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Engkau sanggup Tuhan, kuasa-Mu menolong hidup kami. Karena kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Yesus yang kuasanya tak terbatas. Yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Sekarang berfirman-Lah ya Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu kembali. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan kita, mengapa kita dilahirkan. Kita baca nas Alkitab dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ada dua peristiwa penting di dalam hidup manusia. Yang pertama Bapak Ibu, hari di mana kita dilahirkan. Yang kedua, kenapa atau mengapa kita dilahirkan. Ada tiga hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, mengapa kita dilahirkan, itu dimulai dari Tuhan. Kata membentuk dalam ayat 13 dari Mazmur 139 yang kita baca tadi, menggunakan kata kanah. Dalam bahasa Ibrani, kata ini memiliki dua makna. Yang pertama, keberadaan kita adalah karena Allah. Jadi Bapak Ibu, kita ada sampai hari ini atau kita ada di dunia ini, itu semua karena Allah. Karena Tuhan. Yang kedua, manusia dibentuk oleh tangannya sendiri. Jadi yang kedua, manusia dibentuk tangan sendiri. Sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur, aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Bapak Ibu, di antara semua ciptaan Allah, kita manusia ada ciptaan yang paling mulia di hadapan Allah. Kenapa kita mulia? Karena dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Semua ciptaan hanya Tuhan berfirman. Jadilah hari pertama, jadilah hari kedua. Tapi khusus untuk manusia, maka Tuhan sendiri membentuk kita dari tangannya, dari debu tanah. Kemudian dihembuskan nafas sehingga Adam jadi manusia yang hidup. Bapak Ibu, kita mesti mensyukuri kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Amin. Kalau kita melihat seorang ibu yang sedang mengandung, Bapak Ibu, itu luar biasa. Proses bayi dalam sebuah kandungan seorang ibu itu luar biasa. Itu gak bisa terselami oleh pikiran kita Bapak Ibu. Tapi itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian perbuatan Allah yang besar dan ajaib juga dibuktikan. Bahwa kita yang hadir di sini Bapak Ibu, mukanya gak ada yang sama. Ada yang sama? Gak ada ya. Kita punya sidik jari Bapak Ibu. Itu gak ada yang sama. Ya kelihatannya kayak untel-untel gini Bapak Ibu. Tapi gak ada yang sama loh.
Biarpun dia kembar, tapi sidik jarinya nggak sama. Itulah hebatnya Tuhan kita. Kemudian retina mata kita pun nggak ada yang sama, Bapak Ibu. Dari sekian banyak manusia di dunia, 7 miliar, berapa miliar, hebatnya nggak ada yang sama. Sidik jarinya nggak sama, retinanya nggak sama. Itu menandakan dia adalah Allah yang dahsyat dan ajaib. Perbuatannya besar dan ajaib buat hidup kita, Bapak Ibu. Kita mesti syukuri tentang keberadaan kita. Manusia ini memiliki keunikannya sendiri, Bapak Ibu. Kita ini unik, Bapak Ibu. Ya, jadi kita diajar untuk bersyukur. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah ciptakan, berikan atas hidup kita. Saya kalau boleh milih, Bapak Ibu, saya nggak punya rambut seperti ini. Kalau boleh milih, saya nggak mau punya rambut kayak gini, Bapak. Saya demen orang yang punya rambutnya ya kaku. Kalau kena angin tetap tegar. Apalagi kalau rambutnya berdiri kayak orang lagi praise and worship, Bapak Ibu. Kalau boleh milih, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau boleh milih mungkin mata saya pun, saya nggak mau matanya kecil kayak gini. Orang Tionghoa kan terkenal dengan matanya kecil. Orang Ambon bilang sipite. Sipite. Tapi jangan salah, Bapak Ibu. Orang Tionghoa biar matanya pun kecil, ngitung duit jarang salah. Ya nggak Bapak Ibu? Merem aja betul apalagi melek. Bener nggak Bapak Ibu? Itulah keunikan yang Tuhan kasih buat hidup kita. Amin. Kita mesti bersyukur. Biarpun hidung kita ada yang mancung ke dalam atau mancung keluar, kita mesti bersyukur. Lubang hidung kita ini kan beda-beda. Ukurannya beda, ada yang S, M, dan L. S itu artinya sempit. M itu artinya muat. L itu artinya longgar. Ukur hidung kita XL artinya longgar-longgar. Napasnya boros, Bapak Ibu. Kita mesti bersyukur, Bapak Ibu, dengan apa yang Tuhan kasih atas hidup kita. Amin. Kita mesti bersyukur. Ya, jangan pernah minder. Aduh Tuhan, kenapa kau ciptakan aku? Kok rambutku seperti ini? Gak boleh, Bapak Ibu. Orang minder itu kompensasinya jahat, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu seorang pemimpin di dunia bernama Pol Pot. Bukan kenal pot, Bapak Ibu. Pol Pot itu seorang pemimpin Kamboja. Dia seorang yang banyak membantai bangsa sendiri mati. Sehingga di Kamboja ada satu tempat namanya lembah kematian. Orang yang lebih hebat dari dia bunuh. Dilandasi dengan apa? Yang dulu hidupnya minder. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita gak mau jadi orang Kristen yang minder. Amin. Kita jadi orang Kristen yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Karena kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Amin. Kita syukuri atas apa yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa kita dilahirkan? Allah punya tujuan. Kita dilahirkan karena Allah punya tujuan. Ada dua tujuan Allah menciptakan kita. Yang pertama, Allah rindu dimuliakan oleh hidup kita. Itu tujuan Allah ciptakan kita, Bapak Ibu. Makanya orang Kristen kalau mengerti tujuan hidupnya, tujuan Allah buat hidup kita, saya percaya kita akan jadi orang Kristen yang hidupnya selalu belajar mempermuliakan nama Tuhan. Seringkali hidup kita gak mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Kita gak tahu tujuan hidup kita. Kadangkala orang Kristen hidupnya gak mempermuliakan nama Tuhan. Satu kali Bapak Ibu, saya diundang khotbah di sebuah perusahaan. Setelah selesai, kita ngobrol-ngobrol sama pimpinannya. Berkata gini, Pak Kiki, saya kadangkala agak serba salah terima karyawan orang Kristen. Kenapa Pak? Apalagi jemaat sendiri. Kenapa Pak? Karena kadangkala yang pertama gak disiplin. Misalkan udah datang telat, pulang sering duluan Bapak Ibu. Kemudian yang lebih menyedihkan nih Bapak Ibu.
gak jujur. Lalu kalau hidup kita seperti ini Bapak Ibu, hidup kita tuh gak bisa mempermuliakan Allah. Hidup kita akan bisa mempermuliakan Allah kalau hidup kita mengerti tujuan kita ciptaan oleh Allah. Allah ingin dimuliakan oleh hidup kita. Jadi kalau kita kerja sebagai seorang karyawan berprestasi. Agar melalui pekerjaan kita nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita seorang pengusaha. Kita rindu usaha kita mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita seorang guru, kita seorang lawyer, kita seorang apapun profesi kita Bapak Ibu. Maka kita rindu dari profesi kita nama Tuhan dipermuliakan. Itulah tujuan Allah ciptakan kita Bapak Ibu. Yang kedua, Allah rindu bersekutu dengan ciptaannya. Alkitab mencatat pada waktu hari sejuk, Tuhan tuh suka datang ke Taman Eden. Taman Eden ya, bukan Taman Edan. Kapan? Hari sejuk. Kita nggak tahu jam berapa. Ngapain? Allah tuh bersekutu dengan ciptaannya bernama Adam dan Hawa itu. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam? Bukannya Tuhan nggak tahu Bapak Ibu, Tuhan tahu. Itu artinya terputusnya persekutuan antara Allah dengan manusia karena namanya dosa. Bapak Ibu, tapi kita bersyukur ada Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia mati menebus dosa kita. Dia memulihkan hubungan yang rusak. Dipulihkan kembali. Sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Bahkan kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Itu menunjukkan apa? Kita punya persekutuan yang dekat dengan Allah, Sang Pencipta hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan tuh rindu bersekutu dengan kita. Makanya orang Kristen kalau hidupnya tidak memiliki persekutuan, Tuhan tuh sebenarnya sedih. Kita nih ibadah gak cukup hari Minggu Bapak Ibu. Belum lagi kalau kita yang bolos, suka bolos. Di sini sih gak ada yang bolos Bapak Ibu. Tapi di sana sini suka ada Bapak Ibu. Kalau kita bolos, makin berkurang. Berapa lama sih kita ibadah? 1,5 jam. Kalau kita gak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Ada sesuatu hal yang Tuhan rindukan. Yang harus kita lakukan sebenarnya. Kita membangun persekutuan hidup kita dengan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya persekutuan dengan Tuhan setiap hari, saya mau kasih tahu, Tuhan jauh lebih rindu bersekutu dengan kita. Satu kali Bapak Ibu ada seorang pekerja tambang di satu daerah, di satu tempat di luar negeri. Dia sebelum kerja di satu tempat, di tempat tambang itu, dia suka berdoa. Di situ ada chapel, ada gereja kecil. Dia datang setiap pagi, dia berdoa, lalu dia berkata, Tuhan, aku Jim datang kepadamu. Satu kali dia kecelakaan Bapak Ibu. Dia kecelakaan di kerja tambang itu dan akhirnya dia lumpuh, dia gak bisa berbuat sesuatu lagi. Dia udah gak bisa kerja lagi. Dalam keadaan hatinya gulana, dia bilang, Tuhan, dulu waktu aku kerja, aku bisa datang ke chapel setiap hari, aku bersekutu. Sekarang aku gak berdaya Tuhan. Tiba-tiba gak lama kemudian dia dengar ada suara. Jim, siapa panggil dia? Jim. Dia gak tahu siapa nih suara ini. Jim, oh dia ingat. Lalu suara itu berkata, Jim, aku Tuhan. Ingatkah kamu waktu kau kerja dan kau suka datang di sebuah chapel setiap pagi. Kau berkata, Tuhan, aku Jim datang kepadamu hari ini. Aku datang gantian menemui kamu. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya Tuhan tuh rindu bersekutu dengan kita. Ciptaan yang bernama manusia. Saya rindu Bapak Ibu. Kita mau terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu kan lihat ada sesuatu yang indah. Kalau kita membangun persekutuan hidup kita dengan Tuhan, ada sesuatu hal yang indah.
di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kalau kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengerti tujuan hidup kita, maka kita pasti belajar terus hidup selalu memuliakan Tuhan dan membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Tujuan hidup kita itu bukan untuk menjadi orang kaya Bapak Ibu. Saya ulangi Bapak Ibu. Tujuan hidup kita bukan untuk jadi orang kaya. Tetapi jika kita menjadi kaya dan berhasil, itu berkat Tuhan atas hidup kita. Itu mesti kita pahami Bapak Ibu. Tujuan hidup kita di dunia ini bukan untuk jadi orang kaya. Ingat, dunia ini tempat transit kita. Bukan tempat kita yang sesungguhnya. Tempat yang sesungguhnya ada di surga yang baka. Jadi Bapak Ibu Tuhan, tujuan hidup kita bukan untuk jadi orang kaya. Tapi kalau kita jadi kaya, diberkati, itu berkat Tuhan. Yang kita bisa lakukan, kita terima, kita alami dalam hidup kita. Tadi waktu ibadah Jasmine sudah menyinggung seorang tokoh ini. Kisah hidup Alexander the Great, seorang raja Yunani kuno di Makedonia. Saat Alexander the Great wafat, maka ada 3 permintaan kepada jenderal-jenderal. Yang pertama, peti matinya harus diangkat oleh dokter-dokternya yang terbaik. Jadi ada raja minta sama jenderalnya, nanti kalau saya mati, ingat ya jenderal-jenderal, engkau harus minta para dokter yang pernah merawat saya untuk ngusung peti saya. Yang kedua, harta yang dimiliki emas, permata, perhiasan harus ditaruhnya semua dalam peti. Yang ketiga, kedua tangannya harus direntangkan dan dikeluarkan dari dalam peti. Ini permintaan aneh ini. Ya, mati tangannya disuruh rentangkan. Untung gak ditepuk tangan Bapak Ibu. Ternyata 3 permintaan itu mengandung tujuan. Yang pertama, dia mau kasih tahu, sehebat apapun para dokter tidak dapat menghentikan kematian. Dia mau kasih tahu sama dunia, sehebatnya para dokter tidak bisa menghentikan yang namanya kematian. Yang kedua, harta yang kita miliki tidak bisa kita bawa. Hanya sampai di dunia saja, hanya sampai di liang kubur. Setelah itu kalau kita bawa harta, di kuburan bisa digarong, dicongkel. Bapak Ibu di Petamburan ada satu TPU terkenal, TPU Petamburan itu ada satu gedung bangunan mewah. Itu dari marmer. Itu diperkirakan cucu angkat Ratu Juliana dari negeri Belanda. Waktu dia mati Bapak Ibu, itu dibangun marmer, di bawahnya ada tempat kayak taman kecil. Di situ banyak harta-hartanya dibawa. Tapi sekarang udah habis diambil orang. Bapak Ibu, kita kalau mati nggak bisa bawa apa-apa. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang kita bisa bawa? Paling jas baru, paling sepatu baru. Ya, nggak ada yang kita bisa bawa. Itulah yang ingin diungkapkan oleh seorang raja bernama The Great Alexander, Bapak Ibu. Jadi kita diajar untuk mengerti tujuan hidup kita selama kita di dunia ini. Kalau Bapak Ibu memahami tujuan ini, hidup kita jadi orang Kristen yang berbeda. Karena kita tahu memuliakan Allah. Karena kita tahu mau bersekutu dengan Allah. Dan hidup kita jadi hidup yang terus belajar memuliakan nama Allah. Yang ketiga, yang terakhir, Allah punya rencana. Kita dilahirkan oleh rencananya dan bagi rencananya dalam arti supaya manusia hidup di dalam rencananya. Menjadi kawan sekerja Allah untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Bapak Ibu, Allah ingin supaya kita ini hidup di dalam rencananya. Apa rencana Allah buat hidup kita? Kita jadi kawan sekerja Allah. Ini suatu panggilan yang khusus. Panggilan suatu yang indah Bapak Ibu. Kita jadi kawan sekerja Allah.
Jadi kawan sekerja Allah sekali lagi tidak harus jadi pendeta Bapak Ibu. Apalagi jadi gembala. Kita semua jemaat bisa jadi kawan sekerja Allah. Artinya Tuhan bisa pakai kita semua di tempat ini. Jadi kawan sekerjanya Allah. Bawa jiwa untuk Tuhan. Minimal satu. Pernah gak Bapak bawa jiwa untuk Tuhan? Minimal satu. Kalau orang tanya, Pak kalau ada satu, satu lagi. Aduh Bapak Ibu, tidak ada yang lebih indah kalau kita bisa bawa buat jiwa buat Tuhan. Satu kali Bapak Ibu. Nah tidak kebetulan GBI Gereja Bethel Indonesia di Jakarta. Kami ini memayungi ada 2-3 gereja Korea di Jakarta. Orang Korea Bapak Ibu. Saya bisa ngomong Korea. Sarangyo. Sarang Oji bukan. Itu makan Manado Bapak Ibu. Ya. Saya bisa ngomong Annyeonghaseyo gitu ya. Hamsamida. Itu bahasa Korea Bapak Ibu. Nah satu kali ada anak. Jadi ada gereja ini, gereja yang dipayung oleh GB ini, dia mau memberkati pernikahan Bapak Ibu. Nah, satu yang wanita ini Korea asli, tapi udah fasih bahasa Indonesia Bapak Ibu. Dia udah lama di Indonesia, fasih. Papa mamanya orang Korea, ya. Kemudian yang lakinya ini campuran, papanya Korea, mamanya Cina. Cina Pekanbaru apa Cina Riau gitu Bapak Ibu. Tapi latar belakang mereka itu masih ada yang Buddha. Lalu saya tanya sama yang laki-laki ini. Kamu mau dibaptis kan? Iya. Tapi saya mau tanya sama kamu. Kamu udah dapat bimbingan baptisan? Sudah. Dari gereja Korea. Saya mau tanya. Pernah gak ada pendeta yang ngajak kamu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Kayaknya belum Pak. Bener nih belum. Kalau belum nih saya mau tantang kamu nih. Kan kamu mau dibaptis. Sekarang mau gak kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu? Saya bilang. Dia bilang, saya mau Pak. Sekarang ikuti saya berdoa. Saya ikuti Tuhan Yesus, Tuhan saya ikutin. Saya bersyukur ya saya bisa mengenal Engkau. Ampuni dosa kesalahan saya. Dan mulai hari ini hidup saya jadi milik Yesus. Untuk itu Tuhan masuklah dalam hati saya. Amin. Amin. Diikuti doa Bapak Ibu. Lalu dia bilang ini, Pak Pendeta. Pada waktu saya bilang saya terima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat. Tangan saya merinding. Saya bilang artinya pengakuan imanmu itu tidak sia-sia. Begitu kau mengaku terima Yesus sebagai Tuhan Selamat. Tuhan itu hadir di tengah-tengah hidup kita. Bapak Ibu di dalam Tuhan. Tidak ada yang lebih indah dari hidup kita. Kalau kita bisa bawa jiwa buat Tuhan. Saya berdoa jemaat GBI Philadelphia Horizon. Dipakai Tuhan jadi kawan sekerja Allah. Amin. Dipakai Tuhan jadi kawan sekerja Allah. Yang terakhir Bapak Ibu. Allah punya rencana supaya hidup kita ini jadi berkat. Hidup kita ini bernilai. Hidup kita ini berdampak. Tidak ada yang lebih indah dari hidup kita. Kalau hidup kita ini bisa berdampak buat orang lain. Bernilai buat orang lain. Bukan hanya untuk diri sendiri. Tapi bernilai, berdampak untuk orang lain. Terutama orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari hidup kita. Bapak Ibu, ada satu artikel menarik. Antara sukses dan hidup yang bernilai. Beberapa bulan sebelum meninggalnya Albert Einstein. Bapak Ibu kenalnya Albert Einstein itu seorang tokoh. Jenius di dunia namanya Albert Einstein. Pada April 1955, seorang jurnalis majalah Life bernama William Miller mengunjungi ilmuwan terkenal itu di rumahnya di Princeton, New Jersey. Wartawan itu didampingi putranya bernama Pat Miller. Pada kesempatan itu, William menginginkan agar Einstein memberikan nasihat kepada putranya untuk bimbingan dalam hidup. Kemudian Einstein menanggapi keinginan itu dengan sebuah nasihat kepada Pat Miller. Einstein bilang begini Bapak Ibu. Sorry Bapak Ibu ya, saya ngutip pakai bahasa Inggris. Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Einstein bilang begini, cobalah tidak untuk menjadi seorang yang sukses. Tapi jadilah seorang yang bernilai.
Einstein aja bisa ngomong gitu Bapak. Cobalah jangan tuh jadi orang sukses, tapi jadi orang yang bernilai. Orang bernilai dikenali dengan bagaimana ia memberikan kebaikan dan kemanfaatan. Bukan hanya untuk diri dan keluarganya sendiri, melainkan juga untuk orang-orang banyak. Bapak Ibu perhatikan statement terakhir ini berkata begini. Orang bernilai mungkin memiliki tidak banyak, tetapi ia memberi banyak kepada orang lain. Orang bernilai mungkin dia nggak kaya, tapi dia cukup. Bapak Ibu, tapi dia memberi banyak kepada orang lain. Hidupnya bernilai. Hidupnya berdampak. Bapak Ibu, sebenarnya ada satu video yang saya mau singkat. Cuma saya lupa kasih tahu Bapak Ibu. Ada sebuah kesaksian kecil yang begitu menyentuh dan merubah orang lain. Bapak Ibu, di Kanada ada seorang dia kalau pergi ke tempat apa tuh, kalau kita ke McDonald atau apa tuh ada apa sih drive thru apa saya lupa. Betul ya? Pesan gitu. Dia pesan, lalu dia bilang begini sama orang yang dia pesan apa? Dia pesan makanan, minuman, terus diambil, terus dia begini, Pak, saya titipkan uang bayar untuk orang di belakang mobil saya. Jadi bersyukur tuh kalau di belakang mobil dia. Coba di Bekasi ada ya gitu ya Pak. Saya mau tuh di belakang mobilnya Bapak. Ya. Satu kali ada seorang kulit hitam, dia di belakang mobil ini. Dia kaget ketika dia pesan, dia bilang, Pak, tadi ada orang yang titipkan uang untuk membayar pesanan Bapak. Dia gak kenal orang itu. Tapi Bapak Ibu, hal kecil itu rupanya merubah hidup orang itu. Kenapa? Satu, dia sedang dalam keadaan putus asa. Tapi ketika dia menerima itu, dia bilang, ternyata masih ada orang yang peduli dengan hidup saya. Wah, dia mulai merubah paradigma hidupnya. Dia mulai semangat. Ketika dia semangat, Tuhan ubah hidupnya, dia jadi berhasil. Satu kali kesaksian ini ditulis di satu surat kabar di Kanada. Akhirnya dibaca oleh banyak orang, termasuk dibaca sama orang yang kasih itu. Ketika orang yang memberi itu baca berita itu, dia nangis. Dia bilang, ternyata perbuatan kecil saya itu bisa berdampak buat orang lain. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kita merasa ini sesuatu yang kecil. Jangan salah Bapak Ibu. Hal kecil bisa berdampak merubah hidup seseorang. Kelihatannya sederhana. Tapi harus diawali. Kita ingin hidup bernilai. Berdampak untuk banyak orang. Kalau Bapak Ibu memahami rahasia ini, saya percaya hidup kita akan berdampak bernilai. Dan terlebih dari hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita nyanyi lagu jadul ya. Kan tadi lagu, saya mau nyanyi lagu jadul. Lagunya gampang Bapak Ibu. Haleluya 12 kali. Pasti Bapak Ibu bisa, kalau gak bisa sih kebangetan. Ini lagu saya senang dan ini bisa dinyanyi oleh semua orang di seluruh dunia. Bangsa apapun diajak nyanyi lagu ini, pasti dia bisa Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya. Haleluya,
Amin. Tempat ini namamu dimuliakan Tuhan. Di tempat ini namamu dibesarkan. Di tempat ini namamu diagungkan. Di tempat namamu diberitakan dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Amin. Oh, bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Musik dengan lembut mengalunkan lagu ini terus. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita saat ini. Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu didoakan siang ini? Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, tidak malu, cukup angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa bahwa setiap tanah diangkat. Mari kita kembali nyanyikan lagu ini kembali. Menghormati Kau Tuhan di tempat Kau layak disembah. Hanya Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu saya menjabarkan firman-Mu. Roh Kudus meteraikan dalam setiap loh hati kami yang mendengarnya. Jadikan kami pelaku firman-Mu, pelaku firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami. Tolong kami Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak mengerti akan hidup ini. Ampuni, ampuni. Sekarang mau berdoa setiap tanah diangkat. Tangan diangkat di hadapan Tuhan pada siang ini. Hamba bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap tangan kami. Jamah, 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 jamah.
Dimanapun kami berdiri saat ini. Dalam nama Yesus. Tolong kami untuk mengerti tujuan hidup kami, rencanamu bagi hidup kami. Tuhan, tolong kami menjalani hidup kami setiap hari. Yang lemah dikuatkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar, kemenangan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima kekuatan baru. Dalam nama Yesus, kami terima kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima pemulihan dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, bilu-bilu menyembuhkan kami secara ajaib dan sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, umat tebusanmu Tuhan. Mereka milikmu Tuhan. Berkat-Mu ada buat seluruh jemaat yang hadir siang hari Tuhan. Seorang pun jangan Kau lewati dari kami. Jangan Kau lewati kami. Berkati kami dengan berkat surgawi, berkat rohani, dan juga berkat jasmani yang kami butuhkan. Berikan kami tubuh yang sehat Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Hamba menyerahkan sekali seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu ada buat kami Tuhan. Hamba berdoa khusus buat Bapak Samuel Harnadi sekeluarga, istri, anak-anak semua. Kau berkati terus dalam pengembalaan pelayanan di tempat ini. Berkati Pak Winarto, berkati seluruh tim pelayan yang ada di tempat ini. Tuhan urapi dan pakai terus. Biar di tempat ini banyak jiwa dimenangkan. Dituai jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di sini. Dan Kau sudah memberkati kami dengan firman. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. 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 Mari kita mengangkat kedua tangan kita pada Tuhan, saudara. Kita mau bersama-sama katakan haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih kemurahan kebaikan-Mu Tuhan menjadi bagian daripada kehidupan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami serahkan Tuhan seluruh keluarganya Tuhan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, kemuliaan dan kebesaran sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus setiap kita yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati saudara bisa lambaikan tangan. Wow, puji Tuhan. Baik, sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman selama sepekan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang di GB Philadelphia Horizon Bekasi. Gembala jemaat, seluruh pelayan jemaat dan jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Tuhan memberkati Bapak, keluarga, dan pelayanan Bapak berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja sepekan. Ibadah raya online dan onsite GB Philadelphia Horizon Bekasi diadakan pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 7, 9, dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ves Montezuma di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Ibadah anak Kid for Christ diadakan setiap minggu. Sesi pertama pukul 9 dan sesi kedua pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi.
untuk ibadah remaja di Lighting in God diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Mari terus berdoa untuk keluarga kita, gereja, kota, dan bangsa kita. Mari ikut bersama dan doa komitmen bersama-sama yang diadakan setiap hari pukul 9 malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat dan pelayan jemaat dapat mengikutinya secara rutin. Menara Doa EPT atau Azusa Prayer Tower, sesi khusus dilayani oleh Ryan 5 diadakan setiap Rabu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Untuk mendapatkan informasi link dan password, jemaat Tuhan dapat mintanya dengan petugas media. Diadakan doa pagi bersama Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi setiap Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GBI Philadelphia Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah. Persembahan umum, persembahan khusus, dan perpuluhan, jemaat Tuhan juga dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GBI Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 521 1602 962. Atas nama Gembala Jemaat dan seluruh pekerja GBI Philadelphia Horizon, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Mari dapatkan informasi-informasi seputar kegiatan gereja kita oleh sosial media gereja kita yaitu Facebook, Instagram, dan YouTube channel Philadelphia Horizon Official. And how we could possibly get at this big vision so that every person on earth could have an encounter with Jesus Christ. Now, we don't believe in universalism. We don't believe everybody's going to be saved, but we believe everyone on earth deserves an opportunity to hear the good news of Jesus Christ and the power and presence of God. Kita mendapatkan tugas dari Tuhan. And now we have a task given to us by Ada the Lord. berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? How many of you here are disciples of the Lord? Saudara, kita diminta untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Brothers and sisters, we are asked to make all the nations disciples of the Lord. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus diminta untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. We as disciples are asked to disciple other nations. Baik Bapak Ibu, sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom buat kita semua. Baik Bapak Saudara, ada pengumuman tambahan. Shalom wanita bijak Horizon. Ibadah rutin dan rapat rencana ke Panti Werda akan diadakan pada hari Rabu 26 Juni 2024 jam 10 Saudara di rumah Ibu Leni. Alamatnya ada di Perumahan Duta Harapan di Jalan Duta Lestari 1C1 nomor 19 Bekasi. Ya, jadi bagi kaum wanita Bethel Indonesia, ayo datang sama-sama untuk mengikuti ibadah WBI Saudara. Dan saya percaya semua pasti diberkati oleh Tuhan. Baik, puji nama Tuhan, sebentar kita akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kita yang kedua. Nanti Saudari Keke akan bawa kita dalam doa. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas setiap anugerah-Mu yang sangat baik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Di mana Engkau mengingatkan kami Tuhan setiap tujuan hidup kami ini ya Bapa. Tuhan, ajarlah kami supaya kami bisa berdampak Tuhan dan bernilai untuk orang lain ya Bapa. Dan menjadi berkat untuk orang lain ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang kedua ini ya Bapa. Engkau berkati setiap persembahan ini Tuhan supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu dan setiap pekerjaan pelayanan-Mu di buka bumi ini ya Bapa. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau yang berkati berlipat kali ganda, bahkan 100 kali lipat kali ganda ya Bapa. Tuhan juga berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Engkau yang berikan kebijaksanaan dalam mengelolanya ya Bapa, supaya dapat dikelola dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja kami sudah siap dengan hati yang sukacita memberi dengan hati yang sukacita. Haleluya, amin. Amin. Sudah bisa membawanya ke depan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita mau berkata kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan telah mendengarkan dan menjawab doaku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan saat ini untuk beberapa pokok doa syafaat kami. Kami bersyukur Tuhan telah memimpin jalan ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sudah melawat lewat doa, pujian, penyembahan. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Dan sebentar Tuhan kami bersepakat untuk bersyafaat Tuhan untuk beberapa pokok doa syafaat kami. Yang pertama Tuhan kami terus berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, dimanapun hamba-Mu ini berada, biarlah penyertaan-Mu menjadi bagian daripada kehidupan hamba-Mu. Terus kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo bersama dengan para wakilnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon 5, Gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Samuel Harnadi bersama dengan keluarga dan ketiga koordinator ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan menjadi bagian dari para pemimpin-pemimpin rohani kami yang terus berdoa dan berjaga-jaga atas kami ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara yang kami kasihi, Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Berdoa buat para pemerintah yang ada Tuhan. Kami berdoa dari presiden, wakil presiden, kabinet menteri, dari yang tertinggi sampai terendah, rotak-utakan Tuhan menjadi bagian daripada para pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota di mana kami boleh tinggal Tuhan. Kota Bekasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati kota ini Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami, Kota Bekasi. Bahkan terlebih Tuhan kami terus berdoa Tuhan, biarlah revival, kebangunan rohani terjadi atas Kota Bekasi dalam nama Yesus. Pakai kaminya Tuhan untuk memberitakan kabar baik dimanapun kami berada. Sehingga Injil dapat diberitakan kepada semua orangnya Tuhan. Terima kasih kami juga terus menopang Tuhan untuk Everyone Asia dalam waktu dekat akan diadakan. Kami terus berdoa Tuhan, dari tempat ini kami terus berdoa. Biarlah Tuhan melalui momentum ini Tuhan, banyak anak-anak muda ngalamin Tuhan. Banyak anak-anak muda mau Tuhan turut langsung Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Untuk itu kami berdoa siapapun Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan memberitakan firman, memberitakan Injil-Mu Tuhan di dalam acara ini Tuhan. Semua orang yang terlibat diurapi oleh Tuhan. Setiap kami mendapatkan impartasi yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Namun sebelumnya kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami mengundang yang terkasih Bapak Pendeta Samuel Harnadi untuk membawa kita dalam doa penutup dan berkat. Haleluya, shalom. Shalom. Tuhan berkati kita semua, amin. Kita bersyukur hari ini kita ada masih bersama-sama. Saya ini Bapak Ibu sedikit kesaksian. Saya baru pulang dari rumah sakit Bapak Ibu. Jadi hari Kamis yang lalu saya kena operasi jantung saudara, kateter. Pasang 2 ring saudara, gak banyak-banyak. Tapi yang gawatnya adalah satu pembuluh darah saya itu 100% tertutup.
satu lagi ada yang jaringan 70%. Jadi karena itu saya harus pakai 2 ring ya untuk membantu jantung saya. Saya bersyukur tidak ada gejala saya untuk masalah jantung. Tapi karena tidak kebetulan Tuhan juga tolong saya untuk check up karena anak saya di dokter supaya check up, ada check up promo check up gratis, murah, paket murah, jadi saya ikut check up, medical check up, ternyata ada kelihatan yang kurang baik. Nah, saya nggak yakin bahwa saya akan ada seperti ini, sakit pembuluh darah saya macet. Nah, akhirnya sampai pada puncak yang terakhir harus kateter supaya lebih jelas. Saya baru kaget ketika di kamar operasi kateter, dokter yang mengobati itu operasi, Pak Pendeta, pembuluh darah 100%. Saya kaget, saudara. Anak kan itu sadar kan, satu lagi 70%. Jadi saya akan adakan tindakan yang 100% dulu, baru yang 70%, saudara. Nah, disitulah saya hanya berdoa sambil dikerjakan tindakannya, saya hanya berdoa Tuhan tolong supaya semua ini boleh berjalan dan berhasil baik. Puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah tolong saya. Katakan amin. Artinya Bapak Ibu, hidup ini hanya adalah kesempatan. Kalau saya masih ada hidup hari ini, saya percaya ini adalah kesempatan saya untuk kedua kali, bahkan saya katakan ketiga kali, saudara. Dan ketika pandemi pun saya kena pandemi 2 kali, saudara, saya sakit ya waktu masa yang lalu. Tapi Tuhan tolong saya. Jadi kalau kita hari ini masih sehat kuat, ditolong Tuhan hidup, lakukan yang baik buat Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya, Bapak Ibu mari, kita punya waktu tidak banyak, saudara. Saya seringkali katakan waktu kita tidak banyak. Ya, Tuhan segera datang. Pergunakan waktu yang ada. Berikan hidupmu yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Seringkali kita berdoa sama Tuhan, berikan saya yang terbaik. Tapi apakah kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Enggak. Jujur, saudara, seringkali kita nggak beri yang terbaik buat Tuhan. Seringkali kita minta sama Tuhan yang terbaik, tapi kita nggak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi hari ini ketika kita tahu bahwa hidup itu sangat penting dan berarti. Hidup ini adalah kesempatan. Berikanlah yang terbaik Bapak Ibu. Ketika engkau masih ada. Katakan amin. Ya. Kita tangan lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya mau mengucapkan selamat datang. Saya ada beberapa teman, saya ada wajah yang baru saya lihat. Ada yang baru pertama kali datang? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu teman-teman. Selamat datang ya. Ada beberapa yang saya wajah yang baru saya pernah lihat ya. Mungkin karena saya kan gak setiap minggu di sini. Ya, saya keliling-keliling juga. Ya, selamat datang Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Dan kita terus bisa bersama-sama ibadah di minggu-minggu yang ke depan ya. Terima kasih Tuhan berkati. Mari kita angkat kedua tangan kita akan selesaikan ibadah pada hari ini, siang ini. Dengan doa berkat yang menyempurnakan ibadah kita pada hari ini. Kekasih-kekasih Allah, para mempelai Kristus, para umat pemenang, para penuai di akhir zaman, rekan-rekan sekerja Allah, penuai-penuai di akhir zaman, pulanglah dan terimalah berkat rahmat anugerah kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah dalam persekutuannya indah dan manis dengan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita sekarang di awan-awan yang permai bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita semua percaya diberkati Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua. Baik, ibadah kita selesai Bapak Saudara, hati dalam perjalanan program. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut.